Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-36. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Setelah pada chapter sebelumnya, Duk Agnus mulai merencanakan untuk melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran. Tiba-tiba Putri Cesarin datang di sana dan meminta agar Duk Agnus tidak melanjutkan rencana tersebut karena ia memastikan kalau upaya itu akan berakhir dengan kegagalan. Rupanya Putri Cesarin mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Cesarin mengaku kalau di masa depan ia melihat jika Duk Agnus pergi ke dataran Kraden, maka Duk Agnus akan menemui ajalnya. Apa yang dikatakan oleh Cesarin membuat Duk Agnus dan Armstrong menjadi terkejut. Cesarin hanya menginginkan satu hal saja. Ia ingin agar Duk Agnus menjadi pelindung bagi Joshua sampai ingatannya kembali sepenuhnya. Untuk itu, alangkah lebih baik jika kau menghentikan pemberontakan ini, ucap Cesarin. Tuan Putri, sepertinya Anda terlalu meremehkan Kaisar Markus. Saat ini, entah saya ataupun sang kaisar sudah tidak bisa kembali lagi. Satu-satunya jalan untuk bisa bertahan hanyalah ini, ucap Duk Agnus. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan percakapan yang terjadi di kekaisaran. Kaisar Markus memerintahkan kepada Trembelin sebelum menyerang kerajaan Terra, pergilah ke Magic Tower terlebih dahulu dan penggal kepala Evergrande. Dia adalah pengkhianat yang mengincar Magic Tower setelah meninggalkan kekaisaran ini. Bahkan dia mengkhianatiku di belakang setelah aku memberinya izin untuk melakukan eksperimen dengan pasukan zombie. Dia juga yang sudah membunuh Jacken. Tunjukkan kepadanya bagaimana akhir dari pengkhianatan terhadap kekaisaran ini, ucap Kaisar Markus. Trembelin kemudian meminta maaf jika seandainya ia akan terlambat bergabung dengan Duk Agnus di dataran Kraden. Karena untuk menghancurkan Magic Tower akan membutuhkan waktu lebih banyak daripada menyerang kerajaan Terra. Kaisar Markus tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena dataran Kraden hanyalah umpan untuk memancing Arden. Karena Arden tidak punya pilihan lain selain bertindak tanpa ragu. Pada momen ketika Arden mengumpulkan pasukannya di dataran Kraden, dia akan menghadapi situasi yang tidak akan pernah dia bayangkan selama ini, ucap Kaisar Markus. Kaisar Markus menganggap kalau Arden sekarang ini meniru hal yang telah terjadi pada Rigveda Retreat. Sebelum didirikannya Avalon yang sekarang, pada saat masa keemasan yang ada dalam sejarah, dulu ada kerajaan yang berjaya, yaitu kerajaan Asgard. Raja terakhir kerajaan Asgard bernama Kunire, dan teman lamanya yang dipuja sebagai komandan terhebat di era itu bernama Rigveda. Rigveda sama seperti Arden yang sekarang, dia adalah kehadiran yang sangat ditakuti oleh musuh dan dipuja sebagai pahlawan di pihaknya. Akan tetapi, Rigveda yang mempunyai sejarah penaklukan yang tidak pernah berhenti itu tiba-tiba mundur, dan dengan tangannya sendiri dia berhasil menjatuhkan kerajaan Asgard dengan membunuh Raja Kunire dan membangun kekaisaran Avalon yang sekarang ini. Oleh karena itu, kisah Rigveda yang mundur itu menjadi kisah pemberontakan. Arden itu sungguh orang yang menakutkan, ditambah rasa ingin balas dendam untuk ibunya. Dia mempunyai niat gelap itu selama bertahun-tahun lamanya.
Dengan kata lain, jika Arden yang dipuja sebagai pahlawan berhasil membalaskan dendam dengan cara pemberontakan, dia pasti akan mendapatkan tahta kekaisaran ini, sama seperti kisah masa lalu. Tapi sejarah itu tidak akan terulang kembali, karena sejarah seperti itu sudah terlewat di masa lalu. Dan sekarang adalah momen yang tepat untuk membuktikannya, ucap Kaisar Markus. Nama Agnus tidak akan pernah melampaui nama keluarga Brighton, ucap Kaisar Markus dengan tegas. Scenes kemudian memperlihatkan kerajaan Magic Tower. Saat ini, Evergrande telah menjabat sebagai raja di Magic Tower. Dia sangat dielu-elukan oleh para mage. Mereka yakin di bawah kepemimpinan Evergrande, Magic Tower akan berjaya kembali. Tiba-tiba, salah satu bawahannya yang berusaha mengejar Iselin dan Theta muncul dan melaporkan kabar sesuatu. Ia menceritakan kalau Joshua, si kesatria tombak, muncul di hadapan mereka, sehingga mereka tidak bisa menangkap Theta dan juga Iselin. Evergrande sedikit terkejut dengan kemunculan Joshua di Menara Trial. Meski Scorpino meminta kesempatan untuk menyerang Joshua lagi, namun Evergrande tidak mengizinkannya, karena Joshua sudah bisa mengalahkan salah satu dari 7 mage terbaik pada usia 10 tahun. Sehingga Scorpino sudah pasti tidak bisa mengalahkan Joshua. Evergrande menyebut kalau ada seseorang yang bisa menangani Joshua di Menara Trial itu. Selain itu, Evergrande menjelaskan kalau mereka juga ada urusan lain yang harus segera dilakukan. Evergrande membuka portal menuju ke suatu tempat. Ternyata para mage sudah menemukan hutan para bangsa elf. 3.000 mage yang berkumpul di sana akan segera ikut ke hutan elf untuk mengambil benda ajaib yang bernama Stormwind. Ya, itu adalah salah satu primordial stone yang sedang digunakan untuk menopang pohon dunia yang drasil. Scorpino diminta untuk tetap di sana sambil menyembuhkan diri dan bersiap jika ada sesuatu yang mendadak terjadi. Evergrande kemudian segera menyerukan kepada para mage untuk segera masuk ke dunia elf di sana, lalu mendapatkan blessing of mana dan membuka era baru dengan magic. Dalam sekejap para mage sudah mulai masuk melewati portal tersebut. Scenes kemudian memperlihatkan pohon sumber kehidupan di dunia elf. Nampak batu genesis yang ada di pohon itu mulai tidak stabil kondisinya. Para elf yang melihat hal itu tentu saja mulai khawatir. Mereka yakin bahwa ada sesuatu yang mempengaruhinya. Tiba-tiba, salah satu elf muncul dan melaporkan kepada petingginya bahwa ada suatu gerbang tak dikenal muncul di atas langit. Elf yang bernama Freya bertanya apakah kita sedang diserang, dan dia segera memerintahkan agar semua elf diberikan senjata untuk berperang. Dari atas langit di dunia elf kemudian muncul sesuatu, bagaikan hujan meteor. Cahaya itu jatuh dan menembus dinding menuju hutan bangsa elf di sana. Para penjaga mengumumkan kalau dinding pertahanan mereka sudah dihancurkan. Penjaga meminta agar desa dan bangsa mereka segera dilindungi dan dievakuasi ke tempat yang aman. Saat ini, para mage sudah berhasil mendarat di hutan elf. Para warga pun mulai panik dan lari menyelamatkan diri. Evergrande memerintahkan kepada para mage untuk memusnahkan semua yang ada di sana. Bahkan rumput sekalipun di hutan ini, lenyapkan semuanya, perintah Evergrande kepada bawahannya. Lalu kita kemudian berpindah diperlihatkan Kain yang terlihat senang. Saat ini, Joshua dan kawan-kawan sedang menaiki naga Black Dragon menuju suatu tempat. Mereka merasa sudah menjadi pasukan Elite Dragon di masa lampau. Di sisi lain, Joshua nampak murung melihat kepada sepucuk surat, entah apa isinya. Rupanya surat itu berasal dari Tuan Putri Cesarin yang menceritakan kejadian yang mungkin akan terjadi di masa depan. Joshua berkata di dalam hatinya, "Aku jadi mengerti apa yang dimaksud oleh Kon Ari saat ia menyebut kalau ayahku sangat berbahaya dan ada terjadi sesuatu di antara ayahku dengan Kaisar Markus." Lucia bertanya apakah Joshua akan diam saja karena posisi ini membuat ayah dari Joshua berada dalam bahaya. Joshua menyadari kalau peristiwa ini tidak bisa dihindari dan hanya tinggal menunggu waktu saja.
Melihat wajah Joshua yang murung, Theta kemudian menyapa dan bertanya apa yang terjadi pada Joshua. "Apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan?" tanya Theta kepada Joshua. Theta kemudian membicarakan tentang perjanjian mereka saat turnamen Master di Reinhardt. Theta meminta Joshua untuk membantunya mengalahkan Evergrande. Sebagai balasannya, Theta akan membantu Joshua untuk menjadi kaisar di kekaisaran ini. Namun, Theta mengubah sedikit perjanjian itu. Theta ingin memusnahkan Evergrande dengan tangannya sendiri. Theta memohon agar dirinya diberikan kebebasan untuk mengalahkan Evergrande. Dengan senang hati Joshua menerimanya. Namun Joshua juga mengubah kesepakatannya. Ia ingin Theta bergabung dengan pasukan imperial kenaiknya. Joshua bahkan akan memberikan gaji seperti yang lainnya. Theta juga dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Bagaimanapun juga, setelah merebut kembali Magic Tower nanti akan sangat berguna jika ia menjalin hubungan dengan orang seperti Joshua. Joshua langsung memberitahukan kepada Ken kalau mereka telah merekrut anggota baru yang masuk ke pasukan kesatria elit Joshua. Sebagai senior, Joshua meminta agar Ken untuk menjaganya. Ken dengan penuh semangat mengucapkan selamat datang kepada Theta yang secara resmi bergabung bersama mereka. Black Dragon meminta agar Joshua dan kawan-kawan untuk segera bersiap karena mereka sudah hampir sampai. Naga itu membawa mereka menuju hutan elf yang saat ini sedang diserang oleh para mage yang dipimpin oleh Evergrande. Ash terkejut bukan main karena mereka bisa melihat langsung pohon yang drasil. Black Dragon memastikan kalau ada orang yang telah menghancurkan dinding penghalang menuju hutan elf. Ash merasa bersalah karena sudah terlalu bersantai selama ini, karena ia tidak melakukan apapun, sedangkan manusia memakai ilmu sihir dari mereka untuk menghancurkan elf. Joshua menepuk pundaknya Ash dan meminta agar dia tetap tenang. Tentu saja Joshua dan kawan-kawan akan segera turun menyelamatkan hutan elf. Sebelum mereka terjun, Joshua bertanya hadiah apa yang didapatkan ketika seseorang berhasil menyelesaikan lantai terakhir Tower of Trial. Black Dragon menyebut Doppelganger adalah salah satu hadiahnya. Doppelganger adalah hologram yang dapat berwujud orang lain, seperti saat Joshua melawan dirinya sendiri di Menara Trial. Selain itu juga ada hadiah yang menunjukkan akan kebenaran dunia ini. Suatu wilayah yang terlarang bagi manusia. Wilayah itu tidak bisa dimasuki oleh manusia biasa, tapi kemungkinan Joshua bisa melakukannya, ucap Black Dragon. Joshua pun belum mendapat kepastian dari jawaban sang naga, sehingga ia akan memanjat sendiri dan mendapatkan hadiah tersebut nanti. Joshua kemudian melompat lebih dulu dari yang lain dan segera memasuki hutan elf. Ken juga tidak tinggal diam. Ia kemudian pergi dan segera menyusul Joshua, disusul oleh Theta, Ash, dan juga Iselin. Black Dragon bertanya kenapa Icarus tidak ikut melompat. Icarus mengakui kalau dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendarat dengan aman. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan hutan elf yang sedang dibombardir oleh para mage. Para mage bertanya kepada para elf di manakah letak Primordial Stone. Pertarungan besar terjadi di sana. Para mage bersiap untuk menyerang dengan skill sihir bola api raksasa. Freya telah tiba di sana dan segera menyerang para mage. Para mage kemudian bersiap-siap untuk melemparkan bola api raksasa itu kepada para elf. Freya memperlihatkan gerakan yang sangat luar biasa. Dengan cepat ia berhasil menghindari serangan tersebut dengan sangat mudah. Di sisi lain, para pasukan elf juga mulai melawan dengan senjata sihir mereka. Pertarungan ini seperti adu mekanik skill mage antara ras elf melawan manusia. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Itu adalah kemampuan dari bangsa elf. Para mage mulai panik menghadapi Freya yang sangat kuat. Mereka kemudian melemparkan bola api raksasa ke arah Freya. Freya juga tidak tinggal diam. Ia menggunakan panah sihir untuk melawan serangan tersebut. Panah sihir sudah diluncurkan. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa diperlihatkan olehnya. Bola api raksasa pun langsung hancur seketika.
Para elf memuji Freya yang sangat hebat dan berhasil memukul mundur para mage. Dari balik asap kemudian berdiri seorang mage yang mengatakan kalau Freya adalah mage kelas tinggi yang setara dengan manusia pada kultivasi master. Rupanya pria itu adalah Evergrande. Evergrande memperingatkan kepada Freya agar menyerah saja dan beritahukan kepadanya di mana letak batu Primordial Stone. Freya sama sekali tidak gentar dengan penilaian manusia terhadapnya. Kalau dilihat dari kelas manusia, Freya mengaku kalau kemampuannya lebih hebat dari superhuman. Evergrande kemudian melakukan sesuatu di sana. Ia berencana untuk merusak sihir para elf dan mengunci kekuatan mereka. Dari lingkaran magic itu kemudian muncul rantai pengikat yang mengunci para elf di sana. Akan tetapi, Freya bergerak dengan cepat dan muncul di belakangnya. Di tangan Evergrande muncul segel sihir yang lebih kuat dari sihir para elf. Dengan mudah serangan dari Freya berhasil ditahan oleh Evergrande. Freya terpukul mundur dari hadapannya. Namun ia melanjutkan serangan, ia menggunakan skill sihir yang ditembakkan dari panahnya. Evergrande berhasil menghindarinya dengan baik. Namun anak panah itu bisa berbalik arah dan kembali menargetkan Evergrande. Evergrande menggunakan dinding magic untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi, bahkan dinding itu hancur dan berhasil ditembus oleh panah magic dari bangsa elf. Evergrande mengakui kalau Freya memang benar bisa jadi lebih kuat dari superhuman. Kesombonganmu akan berakhir di sini, ucap Freya. Freya kemudian bergerak dengan sangat cepat, seakan-akan dirinya menjadi banyak, dan mulai melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Evergrande. Namun pria itu nampak santai dan tersenyum. Dia menggerakkan jari tangannya, dan dalam sekejap panah sihir itu pun patah lenyap di hadapan Evergrande. Sungguh kekuatan yang gila dari seorang mage Evergrande. Freya pun sangat terkejut melihat hal itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sihir kelas 8 itu melampaui imajinasi. Inilah perbedaan kekuatan antara superhuman dan 9 star, ucap Evergrande. Saat ini Freya telah terikat dengan sihir dari Evergrande. Evergrande menyarankan agar Freya menyerah saja dan memberitahukan kepadanya letak di mana Primordial Stone. Evergrande tak main-main. Ia menghempaskan Freya dengan sihir magicnya. Dengan penuh gaya dan percaya diri, Evergrande mencari tahu di mana letak dari Primordial Stone. Freya dengan tegas menjawab kalau ia lebih memilih mati daripada harus memberitahukannya. Akan tetapi Evergrande memiliki skill yang dapat melihat isi pikiran seseorang. Skill yang disebut dengan mind control. Dalam keadaan apapun, Freya tidak akan bisa menolak apa yang ingin dilihat oleh Evergrande. Pada akhirnya, Evergrande berhasil menemukan letak batu tersebut. Evergrande kemudian terbang menuju lokasi tersebut. Rupanya ia ingin menjadi mage kelas 8 setelah mendapatkan batu Primordial Stone yang sangat berguna untuk sihir tersebut. Bahkan dengan kekuatan itu, Evergrande mengaku kalau naga sekalipun akan tunduk di hadapannya. Tiba-tiba, Evergrande dikejutkan dengan cahaya biru yang muncul di hadapannya. Ya, Joshua muncul dalam sekejap mata di hadapannya. Sungguh sayang sekali Evergrande, kau tidak akan bisa mendapatkan Stormwind itu, ucap Joshua. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Mampukah Joshua menyelamatkan bangsa elf? Ataukah dengan cara yang licik, Evergrande bisa mencuri batu tersebut dan mengalahkan Joshua? Menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian.
Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.